Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Teori apa yang menjelaskan hukum kekekalan massa? Lalu teori apa yang menjelaskan hukum perbandingan tetap? Silakan teman-teman. Teori atom ya, Pak. Teori? Kalau tadi contohnya itu kan perbandingannya pada atom. Ya, berarti teori apa? Atom, Pak. Teori atom. Teori atomnya siapa? Nah, yang paling dekat dengan ini. Teori Atom Dalton. Pinter. Teori atom Dalton. Dalton. Yang pertama, ya, dari teori atom Dalton, unsur itu terdiri dari partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, yang disebut atom. Lalu atom itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan oleh manusia, ya, kalau mau kita tambahin, ya, oleh manusia. Kalau oleh pencipta jelas, ya. Ingat, growing with character, ya. Atom unsur tertentu ini bersifat sama dan berbeda dengan atom unsur yang lain. Nah, ya, misalkan atom hidrogen. Ini semua atom hidrogen ini sama sifatnya, ya. Nah, atom hidrogen berarti nomor atomnya berapa? Nomor atom hidrogen? Satu. Satu. Ya. Nah, semuanya sama, ya. Tapi update ilmu, ternyata atom hidrogen ada nomor atomnya 1, tapi nomor masanya berapa? Kalau hidrogen itu nomor masanya berapa? 1 juga. 2,008. Ya, intinya 1 kan gitu ya? Ah, 1. Ya. Apa enggak? Yang nomor atomnya 1 tapi nomor masanya beda. Ada Apa itu? sama hidrogen, namun dia itu bersifat sebagai iso isobar kalau tidak salah, Pak. Hah? Isobar. Isobar atau isotop? Nah, tapi Isotop. atom, ya. Nomor atom itu menunjukkan proton. Nah, berarti protonnya sama, isotop. Ya, isotop. Oh iya. Nah, seperti itu, ya. Isotop dari hidrogen itu deuterium, ya, tritium. Nah, itu isotop dari hidrogen. Nah, ini yang awal, ya. Apa namanya? Baru-barusan diketahui, ya. Atom bisa bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tertentu. Lalu yang keempat, reaksi kimia hanyalah terjadi pemutusan dan penggabungan ikatan. Oke, sekarang kita coba masukkan di sini. Teori apa yang menjelaskan hukum kekekalan massa? Teori atom Dalton, betul. Yang nomor berapa? Oke. Yang nomor 1 sama Kalau kekekalan massa nomor 1. 1. 1. Betul 1? 1 saja? Kekekalan massa. Kalau diminta 2 misalkan. Nomor iya, 1 dan 2. 2. 2. Ada pendapat lain? Tadi ada yang bilang 3, Pak. Oh, 3. Ada lagi yang lain? Oke, itu aja. Oke, nanti kita coba lihat apakah benar. Kalau yang menjelaskan hukum perbandingan tetap, hukumnya Pros. Nomor 3. 3 dan 4. Betul gitu? Ada yang lain? Dua, Pak. 2. Oh, 2. Kok nggak sekalian disebut semua aja, ya? Oke, saya minta 2, ya. Hukum kekekalan massa, berarti ini ada yang salah 1, ya. Hukum kekekalan massa itu massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Ini cocok dengan teori pertama dari Dalton ini, ya.
Atom tidak dapat diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Nah, berarti kan kekal. Oke, masuk 1 ya. Lalu atom unsur yang tertentu bersifat sama dan berbeda dengan atom unsur yang lain. Oh, ini hukum perbandingan tetap ya. Nah, lebih ke hukum perbandingan tetap yang kedua ini ya. Lalu atom bisa saling bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan tertentu. Nah, ini perbandingan tetap juga ya. Nah, untuk menjelaskan perbandingan tetap. Lalu hukum kekekalan massa itu dijelaskan juga dengan pernyataan yang keempat. Ya. Reaksi kimia hanyalah terjadi pemutusan dan penggabungan ikatan. Ya. Pemutusan dan penggabungan ikatan. Jadi ya segitu-gitu aja. Wong dia mutus lalu gabung dengan yang lain memang ya. Tapi kan misalkan dalam satu wadah. Nah, berarti kan tetap. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini adalah yang di bidang kimia ya. Ada juga teori-teori yang di bidang yang lain ya. Oke, ada juga di bidang sosial teman-teman. Kalau di bidang sosial misalkan hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran di bidang ekonomi ini ya. Bila permintaannya tinggi, permintaan tinggi nih, penawarannya tetap, maka harganya akan apa? Naik. Harganya Naik. Gimana naik. Pak? Betul naik. Bila permintaan tinggi, nih banyak minta barang tersebut, ya. Lalu penawaran orang yang jualan itu ya tetap segitu-gitu aja produk. Maka harganya akan turun. wah ini ada yang naik, ada yang Naik. turun. Nah, atau naik turun ini ya. Ini hukum. Nah, hukum. Jadi ada hubungan variabel permintaan dengan penawaran, ada hubungannya juga dengan harga. Kalau permintaan tinggi, penawaran tetap, berarti harganya Naik. harganya akan naik ya, harganya akan naik ya. Seperti saat terjadi pandemi saat ini ya, di beberapa negara itu harga bahan pokok itu banyak yang naik ya. Mereka sulit mencari ya. Permintaannya sangat tinggi, penawarannya tetap. Bahkan beberapa negara itu sudah gak mau ekspor. Nah, ini kebijakan negara tersebut. Dia lebih mementingkan rakyatnya daripada rakyatnya orang. Ya itu kebijakan saja ya. Boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Nah, karena itu nanti ketika Anda jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bijak ya. Jadi pemimpin yang bijak ya. Bukan pemimpin yang bejat. Nah, jangan sampai ya. Nah, sehingga Anda bisa memakmurkan negara Anda, juga membuat rakyat jadi senang ya. Nah, misalkan ya, ketika paceklik atau ketika panen beras, ya, contohnya demikian ya. Ketika panen beras berarti penawaran tinggi atau kecil? Tinggi ya. Permintaannya tetap atau rendah atau tinggi? Tinggi juga. Nah, ya umumnya tetap permintaan itu. Kenapa tetap? Ya orang yang makannya segitu-gitu aja, kan gitu ya? Penawaran tetap, ya. Penawaran tinggi, permintaan tetap, harga jadi turun. Nah, harga jadi turun. Nah, itu ketika panen, ya. Ketika panen. Nah, kasihan ini petani ini. Wah, harapannya bisa dapat uang banyak. Ternyata kok harganya turun. Ya, harganya turun. Maka kalau Anda jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bijak. Supaya ketika paceklik atau ketika tidak panen, permintaannya tinggi, atau ketika paceklik itu penawarannya rendah karena sudah gak panen ya, permintaannya tetap tinggi ya, atau tetaplah minimal tetap, maka harga jadi naik. Maka sebagai seorang
pemimpin, khususnya pemimpin daerah ataupun pemimpin negara, jadi oleh orang yang bijak, misalkan dengan membuat bulog, ya, bulog. Ketika rakyat panen beras, maka dibeli, ya, dibeli untuk menjaga harga tetap, ya. Begitupun ketika paceklik didrop ke masyarakat dengan harga ya tetap. Nah, bisa demikian. Ya. Jangan jadi pemimpin yang makelar, ya. Ada itu pemimpin yang pebisnis makelar, ya. Dia bisanya memakelari saja, ya. Belinya dari misalkan dari negara asing atau asing. Nah, bisanya belinya dari situ. Nah, bahkan dulu ceritanya itu bawang putih nih, bawang putih itu dijual murah, ya, oleh importir, jual murah sampai selisih jauh dengan bawang putih lokal, sehingga banyak petani-petani bawang putih itu yang bawang putihnya itu nggak laku lama, ya. Nah, sehingga dia memutuskan untuk tidak menanam bawang putih lagi, sampai dia karena sudah lama nggak menanam, mungkin dari generasi ke generasi juga nggak menanam, sampai lupa menanam bawang putih, ya, atau bahkan tidak mau menanam bawang putih lagi. Nah, setelah tergantung pada impor tadi itu, berangsur-angsur harga bawang putih oleh importer tadi dikembalikan harga normal atau bahkan dinaikkan berlipat-lipat, sehingga ya, yang rugi ya rakyat itu sendiri, yang untung ya makelar-makelar importer itu, ya. Nah, makelar importer, atau jangan sampai jadi pemimpin makelar seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Pemimpin itu Anda mengabdi, ya, pada masyarakat ataupun negara Anda, ya. Anda bolehlah jadi makelar itu kalau Anda pengusaha, ya. Tapi pengusaha yang bijak juga, ya. Jangan sampai mematikan produk-produk dalam negeri. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Silahkan. Izin bertanya boleh, Pak? Oke, silakan. Bertanya, Pak. Iya. Oke, yang perempuan Saya dulu. Syananda. Ya, saya Syananda dari KA 19. Saya ingin bertanya, Pak, kan tadi kita sudah mempelajari mengenai definisi, ya. Berarti apa dapat dikatakan bahwa di dunia ini tuh tidak ada definisi yang paten atau mutlak, karena semuanya punya asumsi sendiri-sendiri gitu. Terus kita kan sebagai mahasiswa, ya, tentunya kan kita pasti akan sering berhubungan dengan hal tersebut. Bagaimana cara kita menemukan suatu definisi yang dapat dikatakan benar dan mutlak, Pak? Terima kasih. Kalau kebenaran mutlak itu bukan ciri dari ilmu itu sendiri. Tentu ilmu itu akan terus berkembang. Nah, itu perlu kita pahami dulu, ya. Nah, ilmu akan terus berkembang. Jika ada penemuan-penemuan baru, maka definisi-definisi atau teori-teorinya itu bisa berubah. Lalu mana yang benar? Yang benar itu ketika saat itu, ya, yang paling up to date, ya, paling update yang dari segi kebenaran koherensi itu kebenaran rasional, ya, akal itu benar, dan dari kebenaran empiris juga benar sesuai dengan fakta. Nah, jadi yang paling update, misalkan teori atom, ya, teori atom. Apakah elektron itu berputar mengelilingi inti pada orbit yang stasioner? Kira-kira benar apa enggak saat ini? Elektron berputar pada orbit yang stasioner tetap. Benar apa salah? Iya, Pak. Dulu benar. Ya, dulu benar, ya. Nah, dulu diyakini benar. Setelah Anda dapat update dari ilmu yang lain, tidak sekedar dari Bohr. Nah, kalau itu kan Bohr, ya. Bohr, atom itu inti yang dikelilingi elektron dengan pemutaran tadi, ya, mengelilingi secara stasioner di kulit-kulit tertentu. Nah, sekarang benar atau salah ya? Kurang benar. Bisa tunjukkan aja, nggak benar, salah, ya, salah. Kenapa? Sudah diketahui teori atom modern, teori atom mekanika kuantum, ada ketidakpastian Heisenberg,
ya, ketidakpastian, ya, bahwasanya delta S ya itu dengan delta P itu lebih besar atau berapa gitu ya. Nah, nanti dilihat lagi ya di rumusnya ketidakpastian Heisenberg. Ya, nggak bisa kita menentukan elektron itu secara pasti, hanya kebolehjadian ya. Tapi kan ada orbital ya, ada orbital daerah-daerah tertentu yang itu kemungkinan terdapatnya elektron itu lebih banyak. Oke, seperti itu. Ya, jadi selalu update ilmu. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Nah, saya Fadlur Rahman dari KB 064. Izin bertanya terkait ilmu secara luas ya, Pak. Itu kan bersifat relatif karena berasal dari akal pikiran manusia. Apakah kita ketika nanti kita sebagai seorang peneliti misalkan, itu apakah kita boleh menggabungkannya dengan karena kita percaya agama, misalkan dalam Islam kita bisa mengambil sifat-sifat absolut dari suatu Al-Quran, apakah kita boleh mengkombinasikannya ya? Oke, ya. Kalau untuk saat ini ya, misalkan kebanyakan artikel-artikel ilmiah ataupun yang ada di misalkan ya ada di Scopus dan lain sebagainya, yang itu kebanyakan rujukan para ahli-ahli ilmu, itu banyak yang bersifat sekuler. Nah, kalau kita belajar filsafat, kemarin waktu pertama kali pertemuan dengan Prof. Suyono, bahwasanya ilmu dan agama itu bukan lingkaran yang terpisah. Nah, lingkaran terpisah itu sekuler, bukan juga lingkaran yang ada intersepsinya, ada overlappingnya, bukan juga demikian. Ilmu ini adalah bagian kecil dari agama. Nah, banyak pengetahuan yang lainnya, ya. Nah, untuk saat ini ilmuwan, artikel-artikel ilmiah itu berbau, ya. Nah, coba kalaupun Anda ingin seperti itu, bisa juga nanti cari artikel-artikel yang tidak berbau sekuler, ya. Tidak berbau sekuler. Kalau berbau sekuler ya misah, dia nggak mau ya dihubungkan antara ilmu dan agama. Nah, tidak mau dia, ya. Apalagi dihubungkan dengan agama tertentu, nggak mau. Tapi faktanya, kita ngomong fakta ya. Anda belajar filsafat saja, Anda boleh cari ya nanti di buku filsafat ini ya. Nah, ini bisa Anda cari ya. Buku filsafat ilmu materi dasar pendidikan program akta mengajar 5. Ini di halaman pertama itu diceritakan asal usul pengetahuan itu dari buah pengetahuan. Nah, saya juga bingung waktu pertama kali mengajar filsafat ini. Buah pengetahuan kok bisa? Saya pikir ini apa ini? Kok gak masuk akal banget. Habis itu saya searching buah pengetahuan ketemu dengan keyakinan agama tertentu. Loh, katanya ilmu itu harus dipisah dengan agama. Faktanya ada juga, mereka sendiri itu ya tidak konsisten juga ya. Itu dihubungkan dengan agama tertentu, buah pengetahuan. Nanti Anda bisa cari buah pengetahuan itu agama apa. Kalau di agama Islam buah huldi, tapi beda konsep ya. Buah huldi itu bukan buah pengetahuan. Nah, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Atau sudah nggak ada? Ya. Oke, kalau nggak ada, demikian perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang.